Terima kasih Anda masih di Rosi. Malam hari ini saya ingin bicara soal kalang kabut cari oksigen. Bagaimana masyarakat begitu repotnya mencari oksigen bagi pasien yang terkena COVID maupun yang tidak kena COVID dan membutuhkan tabung oksigen yang semakin sulit dicari. Tadi kita sudah bicara dengan Pak Herianto, keluarga korban kehabisan oksigen di Pontianak. Kita sekarang menuju ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ada inisiator Info Oksigen Jogja, Fevi Setiawati. Mbak Fevi, tolong ceritakan pada kami, apakah yang terjadi di Pontianak juga terjadi di Yogyakarta? Iya, kurang lebih sama persis. Di sini banyak antrian, banyak toko-toko yang kosong. Info Oksigen Jogja itu salah satu cara kami agar banyak orang yang tidak begitu banyak antrian. Kita tahu mana toko yang buka, toko yang kosong. Itulah tujuan dari Info Oksigen Jogja. Info Oksigen Jogja ini kan terbentuk kira-kira awal Juli tahun lalu ya, kira-kira 14 Juli. Itu Kalau memang grup WhatsApp dan grup Telegramnya itu baru terbentuk awal bulan ini. Oke, awal Juli inilah kira-kira. Dan itu memang saat tinggi-tingginya. Pola bantuan seperti apa yang Anda bisa berikan? Karena kan di rumah sakit kehabisan, semua distributor juga angkat tangan. Seperti apa bantuan yang Anda berikan? Bantuan yang sangat kecil, info bahwa di toko ini buka. Dan ada. Kemudian orang yang membutuhkan langsung ke sana. Di toko ini buka. Informasi-informasi seperti itu yang coba kita berikan. Ya. Apakah informasi itu juga termasuk tentang harga? Ya, nanti dalam grup ini akan ada tektokan pertanyaan-pertanyaan seperti harganya berapa dan lain sebagainya. Itu juga ada infonya di situ. Baik, dari Jogja saya beralih ke Bali. Saya akan bicara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem. Ia adalah Dr. Wayan Suwardana, Magister Reproduksi. Selamat malam, Dr. Wayan. Selamat malam, Mbak Rosi. Dr. Wayan, hari Selasa lalu, kalau tidak salah kepada media, dokter mengatakan dari 30 tabung oksigen yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem per harinya, rumah sakit itu hanya bisa menyediakan 20 tabung, jadi dari 30 ke 20. Gimana nih rumah sakit punya siasat atas kekurangan ini? Ya, baik Mbak Rosi, saya akan sampaikan apa yang saya lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem ya, yang saya pimpin. Dalam kesempatan ini sebenarnya kami sejak awal ya sudah lama memang dalam mengelola rumah sakit ini, khususnya dalam hal kebutuhan oksigen itu kita memang memerlukan memakai dua oksigen ya, yang cair sama yang sudah dalam bentuk gas ya, dalam tabung ya. Kalau yang cair kan mungkin sudah diketahui dalam bentuk cair itu nanti dimasukkan tangki, nanti keluarannya akan menjadi oksigen murni ya, seperti itu. Jadi untuk itu memang kita mendapat dalam artian kenaikan atau kasus meningkat ini kan memang di awal Juli ini sudah kita lihat tanda-tanda akan naik gitu, merangkak sedikit. Jadi kalau singkatnya gini, ya. Dr. Wayan, Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem sendiri kekurangan oksigen, pasti kan? Saat ini memang tercukupi dengan mekanisme manajemen pengelolaan itu ya. Jadi kita memanage antara yang cair dengan yang tabung. Ini kita kan kebetulan dua distributor dari produsen ya. Ada yang cair, ada yang oksigen. Memang itu yang menurut cair. Jadi sebagai manajemen Rumah Sakit Umum Daerah itu adalah strategi yang harus dijalankan untuk karena lonjakan kebutuhan tabung oksigennya. Betul. Tapi itu nggak membahayakan pasien? Jadi itu sudah kita pelajari. Jadi kita begitu itu kita buat tim sama, jadi ada satgas oksigen juga, kita memantau bagaimana perkembangan penambahan pasien, juga ruangan. Jadi disitulah kita harus jeli melihat, memantau secara keseluruhan terkait
tiap menit, jam tiap jam. Jadi kebutuhan di mana dia di sana akan dibutuhkan. Seperti itu kita mengelola Ya, oksigen Dokter itu. Wayan, karena kita sedang membayangkan kalau sebagai sebuah rumah sakit rujukan di satu Ya. daerah saja kekurangan oksigen, bagaimana di tempat lain? Ya. Bagaimana Anda mengkomunikasikan bahwa, hello, pemerintahan Ya. daerah, gubernur, bupati, kami kekurangan oksigen, dan apa tanggapan Ya. mereka? Oh begini, kebetulan bersyukur sekali di pemerintah Provinsi Bali. Jadi ada tanda-tanda kelangkaan itu kan sudah dibuat oleh Satgas penanganan COVID Provinsi Bali. Jadi kebutuhan oksigen itu sudah diatur berdasarkan kita data real per hari. Jadi pagi kita sudah menyetor kondisi real dari oksigen kita. Nanti satuan tugas itulah akan nanti mengatur. Jadi saya bersyukur ada kepastian. Jadi kepastian hari dari sisi ada apa, dokter? Ya. Kepastian dari sisi apa? Kepastian dari dapat oksigen, khususnya kalau kami kan dari oksigen yang berupa tabung, ya karena kita pakai 2 sistem. Jadi ada kepastian sehingga kita akan, jadi setiap sebelum untuk besok malam ini sudah kita tahu berapa akan dapat oksigen. Jadi begitu manajemennya. Jadi saya bersyukur di situ ada diatur. Jadi kita tidak akan menjadi was-was seperti itu. Masih ada oksigen atau enggak? Tapi saya mau tanya, jadi sampai saat ini misalnya Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem Bali tidak pernah kekurangan oksigen sama sekali? Bukan masalah tidak pernah, karena kita mengaturnya. Jadi kita mengikuti pemerintah baik Provinsi Bali atau karena tadi Bapak kabupaten. mengatakan bersyukur. Kalau bersyukur artinya tidak ada hal yang harus diperbaiki. Tetapi kalau misalnya sebenarnya kekurangan, tapi harus ada kreativitas dari para dokter di sana, dari manajemen di sana untuk mengatur, artinya sebenarnya kondisi tidak baik-baik saja. Itu yang ingin saya ketahui sebenarnya. Kondisi tidak baik-baik saja, tetapi beruntung manajemen Rumah Sakit Daerah Karangasem punya inisiatif, punya strategi untuk mengatur itu. Padahal sebenarnya faktualnya atau faktanya sebenarnya Rumah Sakit Daerah Karangasem butuh oksigen. Iya, betul. Artinya begini, kita kan bekerja secara bersama, tidak bisa kita dalam artian monopoli sendiri harus selamat. Jadi kita berbicara dalam konteks secara keseluruhan. Artinya seperti itu, memang kebutuhan ada tempat saya lain. mengapresiasi itu, Dr. Wayan, bahwa ada inisiatif seperti itu, ada strategi semacam itu. Tapi hari ini semoga kita tidak menutupi fakta bahwa kita sedang kekurangan oksigen dan ada hal yang harus dilakukan untuk menambah oksigen. Karena ini menyangkut nyawa pasien. Dan bukan sekedar kabar baik, kita baik-baik saja, padahal sebenarnya kita tidak baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan karena memang usaha-usaha itu kan tetap dilakukan. Saya kira itu Mbak Rosi. Baik. Seperti saya mau, ya boleh. Ya, siap. Silakan. Ya, seperti upaya-upaya umpamanya kalau kita ini kekurangan dari sisi umpamanya kami kebutuhan 30, ada dari provinsi atau ini mengupayakan umpamanya oksigen konsentrat berupa alat. Jadi disitulah kita akan memadukan sehingga kebutuhan kecukupan daripada pasien itu akan cukup. Saya kira itu. Jadi sampai saat ini kami belum pernah ada menolak sampai pasien untuk kita tangani. Saya sungguh berharap bahwa apapun strategi itu bisa tetap menyelamatkan nyawa manusia. Karena pemerintah mengatakan bahwa ingin mengubah oksigen industri untuk medis itu juga tidak gampang. Karena itu campurannya kan sangat rigid dan itu sangat tergantung bagaimanapun juga itu akan menyangkut nyawa manusia. Jadi strategi apapun yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem kita apresiasi itu, tapi jangan sampai mengorbankan nyawa pasien. Saya mau kembali ke Pak Herianto. Pak Herianto, dari selama ini membeli tabung oksigen di masa pandemi sebelum oksigen langka dan kemarin pada saat Anda membeli tabung oksigen di saat begitu diburu, berapa beda harganya? Enggak juga sih Mbak Rosi. Harganya 40 per tabungnya. 40, dan waktu dicari-cari tetap 40.000? Ya, stabil sih. Cuman masalah itu langka aja. Sulit. Jadi tidak menimbulkan waktu Anda cari itu harganya langsung melonjak tinggi? Enggak, masih stabil. Hanya memang susah dicari? Ya, masih langka. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Herianto, pada Dr. Wayan Suardana Magister
reproduksi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karangasembali. Terima kasih untuk cerita dan pengalaman Anda. Selamat malam. Ya, malam Mbak Rosi. Langkanya stok oksigen di pasaran kerap dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk meraih untung. Tapi di sisi lain ada gerakan pemberian oksigen bagi pasien COVID dengan bayaran sukarela. Saya kembali saat lagi.